langsung dilanjutkan oleh penyampaian dari Laboratorium Puskesmas Polri yang diwakili oleh Ibu Direktur Dr. Sumi Hafifulwati. Saat ini Kompes Rizky, kami persilakan untuk menjelaskan perkembangan penyidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Arlen Dr. Puskesmas Polri, Irjen Pol Dr. Sumi Hafifulwati, yang kami hormati Kabak Penum Propenmas di Humas Polri, Kombes Pol RI Caniago, serta rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana manipulasi informasi atau dokumen elektronik dan atau tindak pidana mengubah, menambah, mentransmisikan, merusak informasi atau dokumen elektronik milik orang lain, dan atau dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 dan atau pasal 48 ayat 2 junto pasal 32 ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP. Telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan polisi nomor LPB 1744 Romali 2025 SPKT Baris Krim Polri tanggal 11 April 2025 atas pelapor berinisial RK. Kemudian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, kronologis perkara ini berawal dari adanya konten di dua akun Instagram, yaitu @LisaMariana AA dan @LisaMariana AOFC, terkait pernyataan bahwa bapak kandung biologis dari anak saudari LM adalah saudara RK. Dan pada tanggal 11 April 2025, saudari LM bersama dengan penasihat hukumnya melakukan konferensi pers yang menyatakan memiliki hubungan dengan pelapor dan memiliki seorang anak yang diakui oleh saudari LM sebagai anak kandung atau anak biologis dari saudara RK. Atas hal tersebut, saudara RK membuat laporan polisi ke Baris Krim Polri pada tanggal 11 April 2025. Sampai dengan saat ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi, termasuk saudari LM sebagai saksi. Kemudian 3 orang ahli, yaitu ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli hukum pidana. Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, yaitu berupa dokumen elektronik, sampel suara pelapor, serta dokumen surat lainnya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2025, tim penyidik bersama dengan tim Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah dan vocal swab dari saudara RK selaku pelapor, saksi saudara LM, dan anak saudari LM berinisial CA. Selanjutnya dari sampel tersebut dilakukan pemeriksaan DNA atau DNA oleh Biro Laboratorium Pusdokes Polri. Pemeriksaan DNA dilakukan untuk mengetahui
adanya hubungan genetik atau biologis antara saudara RK dan anak saudari LM yaitu CA. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025 yaitu hari ini, Biro Labdokes Puskesmas Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Kapolri dan Bapak Konstitusi. Perkenalkan, saya sebagai Kepala Biro Laboratorium Kedokteran Kesehatan Polri yang ada 2 DNA dan genetik, dan saya juga sebagai Informasi dan ahli DNA Polri. Di pemeriksaan laboratorium DNA terhadap tindak pidana manipulasi dokumen atau informasi elektronik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Kriminal. Kami telah menerima tanggal 31 Juli 2025 hal permohonan pemeriksaan DNA dengan tujuan pemeriksaan DNA terhadap 2 orang saksi dan 1 orang anak atas nama Muhammad Ridwan Kamil usia 53 tahun, Lisa Mariana Persili Kanda usia 25 tahun, Selina Azura usia 3 tahun. Berdasarkan surat permintaan tersebut, tanggal 7 Agustus 2025 telah kami lakukan pengambilan sampel DNA dan oleh tim Bidrak DNA Labdokes Puskesmas Polri yang dipimpin oleh PLT Kabintek DNA kami, Kombes Pol Mahmudin, dan 3 orang staf dengan dasar surat perintah Puskesmas Polri nomor 1032/25/2025. Sampel DNA yang diambil sebagai berikut: bukan swab dan darah dalam tabung NIDA atas nama Muhammad Ridwan Kamil. Bukan swab dan darah dalam tabung NIDA atas nama Lisa Mariana istri Julkanda, dan bukan swab dan darah dalam tabung NIDA atas nama Selina Azura. Mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2025 bertepat di laboratorium DNA Puskesmas Polri telah dilakukan pemeriksaan laboratorium DNA terhadap 6 barang bukti sampel DNA tersebut yang meliputi eksaminasi barang bukti sampel DNA, ekstraksi DNA, kuantifikasi DNA, amplifikasi DNA, DNA typing dengan kapilasi elektroforesis, analisis profil DNA, dan pembuatan surat hasil pemeriksaan DNA. Dari pemeriksaan DNA yang telah dilakukan, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium DNA sebagai berikut: A. Separuh profil DNA Selina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana Presli Julkanda. B. Separuh profil DNA Selina Azura lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Presli Julkanda, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Demikian hasil pemeriksaan DNA bidang laboratorium DNA Labdokes Puskesmas Polri disampaikan dengan sebenar-benarnya sesuai keilmuan yang sebaik-baiknya. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Labdokes Brigjen Pol Dr. Sumiati Purwanti, Spesialis Forensik DFM Direktur Jenderal Polisi. Sekian dan terima kasih. Baik, rekan-rekan media, tadi kita sama-sama sudah menerima penyampaian dari penyidik maupun dari pihak Puskesmas dalam pembacaan hasil pemeriksaan DNA, RK, CT maupun anak dari CA. Saya rasa itu saja penyampaian. Kita ada pertanyaan? Baik.
Kita kasih kesempatan 3 pertanyaan dulu ya. Nomor 1, ada lagi? Ya, silakan. Sebutkan nama dan dari media mana dan ditujukan kepada siapa. Ya, saya Taufik dari CNN Indonesia. Mau bertanya kalau Pak Rizky, Pak Sigit, Pak mau bertanya ini kan sebenarnya kita tahu bahwa ini kan sebenarnya kasusnya itu disebutkan sudah kata pendidikan gitu, bahkan pihak pejabat pun juga sudah menerimanya karena adanya hasil ini yang lebih konkret tindak lanjut, maka tindak lanjut setelahnya itu akan seperti apa? Apakah akan pihak Baris Krim sudah menjadwalkan untuk pemeriksaan terhadap Lisa Mariana selaku pelapor dalam kasus ini dan tindak lanjutnya seperti apa yang bisa? Ya, baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi tentunya dari penyidik terkait dengan informasi ini kita akan melakukan langkah-langkah untuk memberikan kepastian hukum. Mungkin langkah yang paling dekat adalah kita akan melakukan gelar perkara terkait dengan apa yang akan kita lakukan kemudian. Izin komandan ke depan. Nanti kita ambil. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebutkan nama dengan dari media mana. Pak, saya Bahtiar dari Berita Nasional.com ingin bertanya ke Pak Sigit. Ini kan di kasus ini kan kita tahu bahwa penyidikan kan sudah lebih dulu naik ya, dari penyelidikan ke penyidikan daripada dengan hasil tes DNA ini. Ini pertimbangan apa sih Pak? Kan kita tahu bahwa hasil tes DNA ini kan sebenarnya menunjukkan. Nah, tapi polisi sejak awal sudah melihat ada unsur pidana di dalam laporan keluarga kami. Mungkin itu bisa dijelaskan Pak. Betul sekali Mas. Jadi tentunya seperti kita tahu bersama bahwa pemeriksaan sampel tes DNA ini juga merupakan bagian dari proses penyidikan. Jadi tidak ada yang mendahului atau mengakhiri, tapi ada bagian. Tentunya yang seperti saya sampaikan tadi, ini akan menjadi dasar kita untuk mengambil langkah itu. Ya, baik. Oke, saya rasa cukup ya. Sudah jelas semuanya. Terima kasih rekan-rekan media atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.